Halo saudaraku semua. Apa kabar? Kita lagi di NIM karena saya lagi janjian sama cewek Indonesia namanya Veronica. Dia punya YouTube channel, saya akan kasih tunjuk di sini. Dia punya YouTube, kalian bisa kunjungi di sana. Itu dia jelasin tentang kehidupan di Perancis, bagaimana dia dari sekolah. Dia pintar sekali, dia kuliah di sini dan pokoknya kalian harus kunjungi dia punya YouTube channel karena sangat-sangat menarik. Dia juga ajarin bahasa Prancis di situ, kayak bahasa gaul, bahasa apa semua yang saya tidak tahu, saya juga belajar dari dia. Gak ada. Ini satunya single. Kalau ada yang berminat, ini sudah kerja di sini dan ini masih kuliah. Sebentar lagi bakalan kerja tuh, tenang aja, bakalan jadi bos. Dan suami-suami kita masih di depan. Sudah jadi tour guide. Pakai baju biru-biru ya? Kayaknya sudah janjian ya. Kayaknya sudah janjian. Untung tadi saya tidak pakai baju putih. Soalnya tadi rencana mau pakai kaos putih. Kan jadi hitam putih. Hitam putih. Itu acara yang lain ya. Oke, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan cantumkan YouTube-nya Vero. Kalian bisa kunjungin, kalian dapat YouTube-nya interesting sekali untuk dilihat. Sangat bagus, banyak pengetahuan. Tidak seperti saya. Baik banget sini. Tidak seperti YouTube saya yang kacau balau. Mana kacau? Kan kegiatan sehari-hari. Oke, dan kita lagi nyari ini kayak kafetaria gitu buat duduk santai dan kita melepas rindu karena selama ini hanya chattingan melalui iya, kita nggak pernah ketemu langsung ya. Kita nggak pernah ketemu langsung dan ini baru pertama kali. Sebelum aku bikin YouTube, aku udah pernah kontak Asani. Sudah ya, ya, kan? saya tuh nanya-nanya YouTube, terus saya yang kasih kores, ayo bikin aduh. Ayo bikin ini kok YouTube-nya kok kameranya kok bisa cuma lihat batang hidung saya semua ya, kenapa ya? itu ke zoom makanya Ganti di depan. Oke, fine, now udah. Tadi kok cuma batang hidung saya yang kelihatan. Mana Veronya? Oke semua, hari ini saya jadi tourist guide. Bukan ini ya, bukan dive guide ya. Tourist guide di daratan untuk si Madame Vero dan si Cico temannya. Ini ada Maison Carré seperti yang kalau kalian sudah ngikut saya di video sejak lama, kalian pasti tahu ini. Ya, sudah pernah bikin syuting di sini, ada syuting film. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. The next day. Hari ini panas sekali, walaupun tidak ada matahari. Ada sih matahari, cuma tidak terlalu ini ya, tidak terlalu yang sehebat kemarin. Cuma masalahnya di sini tuh walaupun mataharinya tidak terlalu ini ya sepanas kemarin itu, tapi dia punya udara itu, walaupun dia punya angin panas, dia punya angin, bukan angin dingin ya. Jadi tadi saya kasih nyala AC dan saya pikir ruangannya sudah dingin dan saya kasih off dia punya itu AC, hanya menjelang beberapa menit, hanya 5 menit langsung panas lagi nih ruangan. Oke. Kemarin waktu saya posting video kan saya belanja di itu Cina Vina atau tempat itu si Lady Diana itu bekerja. Dan saya sempat beli pepaya mengkal dan saat saya potong itu dia agak sedikit putih begini, tapi saat kalian makan dia manis. Tidak terlalu semanis mungkin, tapi dia enak, manis. Dan saya akan pakai bumbu seadanya aja. Di sini saya akan tunjuk. Jadi di sini saya pakai jahe, cabai, gula merah. Sini sudah disiapkan cabai dengan garam. Saya pakai garam banyak. Dan saya akan pakai gula putih juga. Entah.
Saya akan pakai gula putih juga untuk ditambah pemanis, karena saya tidak mau pakai gula kalau orang kok orang Manado ini bilang gula merah, cuma kalian di bahasa Indonesia yang benar ini kalian panggil ini gula Jawa ya, tapi kalau kita di Manado, Maluku sana kita bilang gula merah. Oke, buat kalian yang sering minta house tour, saya akan buat house tour. Kapan? Saya tidak tahu, tapi nanti saya akan buat house tournya. So, sabar saja kalau agak sedikit lama untuk house tournya. Bukan kalian pasti kan bilang, cuma bikin house tour aja kan bisa bikin putar apa, cuma kelilingi saja. Tapi saya kepengen jelasin, saya lagi cari itu dia punya video yang awal-awal, karena saya kepengen kasih tunjuk ke kalian waktu dari awal pembuatan ini rumah sampai dia jadi sampai begitu. Itu dia punya house tour yang saya mau buat. Jadi saya lagi cari-cari dia punya video. Jadi bukan masalah saya kepengen kasih tunjuk saja ini rumah, oh ini ruangan tamu, ini dapur, ini apa. Tidak, saya kepengen juga kasih tunjuk ke kalian dia punya awal dari masih ini tanah masih cuma rerumputan. Oke, cuma tempat ini tikus ya. Tidak ada tikus sih, cuma maksudnya diibaratkan gitu. Oke, saya akan mau kasih tunjuk kalian dari awal sampai terjadilah ini rumah. Oke, jadi harus sabar dulu karena saya tidak tahu itu video-video itu saya taruh di mana, tapi dia ada itu di komputer, hanya saya tidak dapat. Saya harus cari dulu. Oke. Di sini saya ulet dia punya cabai, jahe. Ada yang ada yang pakai terasi, pakai bawang merah. Saya tidak suka ya. Setiap orang punya rasa masing-masing. Saya sudah pernah coba pakai bawang merah, pakai itu terasi. Saya tidak terlalu suka. Mana itu tempat? Ini. Saya akan taruh langsung di ini. Dia punya pepaya ini. Ini pepaya dia warna putih, tapi jangan lihat dari dia punya bentuk, tapi lihatlah dari dia punya rasa. Ini sebentar saya punya suami pulang, dia bilang, makanan apa lagi su bikin. Dia tuh kadang heran ya, saya punya cara makan itu dia heran. Karena kalau kita kan orang Indonesia kebiasaan tuh kalau itu, saya punya ibu mertua juga kadang kalau dia lihat saya makan tuh dia begini. Dia sering heran ya. Karena itu saya kalau makan nanas itu saya potong dia, saya pakaikan garam, terus pakai cabai, lumuri itu, itu nanas. Setelah itu saya makan kan. Kalau bagi orang sini tuh kayak aneh. Mereka bilang, kenapa kau makan nanas pakai cabai? Belum tahu mereka keanehan orang Indonesia. Dan yang paling aneh lagi tuh mereka kalau lihat saya itu goreng pisang. Mereka bilang itu pisang kenapa digoreng? Karena orang di sini itu kebiasaan ya orang di sini. Itu pisang dimakan begitu saya. Tapi pisangnya bukan seperti pisang kita di sana ya, pisang tanduk kah, pisang sepatu kah, pisang apa, tidak ya, tidak sama. Dia punya pisang di sini pisang khusus untuk pisang makan. Dia punya rasa tuh hampir sama kayak kita bilang tuh pisang burung cuy itu. Pisang yang kecil-kecil itu yang untuk burung itu. Itu dia kalau makan langsung begitu lebih enak ya dibandingkan dengan pisang-pisang yang lain gitu harus digoreng gitu. Nah, terus saya kasih tahu ke ibu mertua saya karena setiap jenis pisang itu berbeda-beda. Ini pisang yang saya ambil bukan pisang yang orang Perancis yang sering makan itu. Nah, dari situ maitua baru mengerti. Oh, begitu dong wau. Badis kan ya? Enak sekali, pedas sekali. Dia punya rasa itu asoy. Nah, sebentar saya kasih tunjuk kali. Oke. Cepe marle. Pakai balompa. Tambah garam. Saya tuh paling suka sekali dia punya garam dengan Dia punya garam dengan gula itu mereka berdua bertempur ya. Saya lebih suka. Jangan gula lebih dominan daripada garam atau garam lebih dominan daripada ini gula ya. Jadi mereka berdua harus bertempur.
supaya bisa serata. Dia punya rasa tuh sama-sama. Mereka bilang, kalian pasti bilang ini orang gila dapat bikin gohu ya. Dia punya rasa juga. Dia punya bau jahe tuh. Ini Alex pulang dia bilang begini, aduh kau hancurkan itu pepaya. Saya bilang ini pepaya bukan untuk dimakan langsung begitu, tapi dibuat. Kalau saya tuh sering kasih ingin orang makan tuh, saya sering bikin begini waktu saya kecil. Mari kita makan di sana, meja makan. Gampang toh. Ini tuh sebenarnya paling enak tuh pakai ini apa es batu. Cuma saya tidak punya es batu, Marle lupa bikin es batu. Saya ada plastik es batu tuh, maka kita lupa bikin. Biasa pemalas tuh. Ampun, saya nih dari pagi nih saya kepikiran pengen telepon saya punya mama, tapi saya lupa. Ini yang saya suka. Gula tidak terlalu dominan daripada garam. Jadi mereka berdua sama rata dia punya level kegaraman dan level kegulaan. Tetangga lihat saya, tetangga bilang ini orang gila apa? Bicara sendiri di meja makan. DP laki saya belum pulang, berarti dia bicara sendiri, ini orang gila. Dulu saya pernah makan ini gohu yang mereka taruh terasi, terus mereka taruh bawang merah. Saya tidak tahu kalau mereka taruh terasi dan taruh bawang merah ya, saya tidak tahu. Pas saya makan tuh saya tidak suka. Tidak kenapa. Mungkin setiap selera orang itu berbeda-beda ya. Sambil makan saya mau cerita sedikit. Saya dulu tuh waktu kecil, waktu tinggal di Ternate. Jadi saya tuh tinggal di Ternate sana, Maluku sana. Dari SD sampai SMP kelas 2. Setelah itu kerusuhan di tahun 99 dan saya pindah ke Manado tuh. Kita mengungsi ke Manado, ke daerah saya punya mama. Jadi saya punya papa tuh, walaupun dia punya penghasilan, dia polisi ya. Orang bilang polisi pamabok. Tapi yang paling saya bangga dari saya punya papa, dia kasih tunjuk ke realita yang sebenarnya. Jadi saya bisa ambil sisi positif dan sisi negatifnya dia ya. Sisi positifnya bapak saya itu dia orangnya tidak pelit, tapi dia suka mendisiplinkan dia punya anak. Sisi negatifnya dia itu dia pemabuk ya. Papa saya punya pemabuk sampai dia tua, hampir beliau meninggal tuh masih suka minum alkohol. Dan itu adalah salah satu pelajaran dari beliau yang tidak secara langsung beliau kasih tahu ke saya, tapi saya kutip dari dia punya kehidupan bahwa alkohol itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya belajar dari beliau dan terima kasih papa, walaupun sudah tidak ada tapi tetap pelajaran itu jadi saya punya bimbingan sampai sekarang ya. Seperti yang kalian lihat, saya suka minum bir, tapi saya tidak suka minum alkohol sampai saya punya pikiran hilang. Saya cuma suka minum kayak 1 botol, 2 botol sampai saya masih bisa kontrol saya punya diri ya. Oke, dan saya punya papa itu walaupun dia ada uang, tapi dia suka kasih uang jajan kita. Kita kan dulu tahun 9 ampa, waktu saya sekolah itu sudah tahun 9 ampa, 93, 9 ampa itu saya sekolah SD.
Itu uang jajan itu beliau, kalau anak-anak lain mereka pergi sekolah itu uang jajan 1.000 rupiah. Itu anak-anak orang kaya. Kalau zaman dulu itu 1.000 kalian pergi sekolah tuh, kalian sudah bisa belanja apa-apa ya. Karena dulu tuh masih ada tuh harga permen dengan harga 25 rupiah, harga ciki 25 rupiah. Ciki yang kalian lihat tuh kelihatan enak, padahal kalian kalau makan cuma makan angin begitu. Jangan. Saya punya uang jajan, kalian mau tahu berapa? Saya punya jajan tiap hari cuma 100 rupiah pergi sekolah, padahal beliau ada uang. Tapi sebenarnya saya punya bapak tuh, beliau sebenarnya tidak pelit. Coba saya punya mama yang selalu kepengen jangan terlalu dimanjakan itu anak-anak. Jadi beliau dengan secara terpaksa memberikan uang jajan ke saya tuh seharga 100 rupiah. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam tuh beliau kepengen sekali kasih saya tuh 500 rupiah. Tapi karena saya tuh dia punya anak kesayangan, saya punya wajah tuh seperti bapak saya. Dia ambil setengah bapak setengah ibu. Jadi saya dalam rumah itu anak-anak yang paling dia sayang itu cuma saya. Karena cuma saya yang ikut dia punya itu ya, dia punya wajah sedikit. Lanjut. Dan saya juga bukan anak papi dan anak mami ya. Saya orangnya dari kecil tuh suka berusaha sendiri. Saya setiap pulang sekolah, di belakang asrama benteng itu ada asrama tentara. Jadi dalam asrama benteng itu, benteng Ternate yang dekat terminal itu pasar umum. Saya tidak tahu sekarang masih pasar umum, masih terminal Oto atau Nyanda. Itu di depan benteng. Di belakang benteng itu, dalam benteng tuh asrama polisi dulu, tapi sekarang katanya sudah tidak. Dalam benteng itu asrama polisi, dan di luar di belakang benteng itu asrama tentara. Jadi mereka tuh saling baku belakang begitu ya. Nah, dan di asrama tentara itu lebih fasilitasnya itu lebih top, oke? Karena dia difasilitaskan dengan tempat main tenis. Nah, jadi tentara-tentara ini kalau mereka waktu libur begitu, yang dia punya bapak-bapak yang atasan-atasan gitu ya. Gitu. Kalau dia punya bapak-bapak atau ibu-ibu kalau pengen main tenis begitu, mereka kan tidak mau tuh kok pergi kejar itu bola. Jadi mereka kayak ada anak-anak begitu yang lewat, kalau mereka lihat anak-anak nganggur begitu, kamu pengen duit gitu. Nah, jadi setiap 1 jam mereka bermain itu, mereka sering kasih kita 500 rupiah atau 1.000 tergantung dari kekayaan atau kepangkatan itu bapak-bapak tuh. Jadi saya punya kerja itu kejar-kejar bola begitu kan. Jadi mereka pukul bola lari ke jalan saya ambil, bola lari ke kiri ke kanan saya ambil gitu. Seperti permainan tenis, kalian sering lihat ada anak-anak yang di sudut-sudut di jiku-jiku lapangan tenis itu yang sering tunggu-tunggu buat bola, ambil bola begitu, yang kadang kalau mereka salah dipukul begitu kena di mereka punya muka. Itu sudah saya tuh seperti itu, seperti kansak bola begitu. Tapi saya tahu menghindari bola begitu. Dan saya bekerja sebagai itu pengangkat bola itu dari saya SD kelas 3 SD sampai saya kelas 6 SD. Saya punya uang banyak dan saya punya papa dia dapat. Saya punya uang, saya takut di celengan begitu kan, celengan ayam begitu. Pas saya buka itu uang terkumpul hampir 50.000, dan 50.000 itu banyak sekali untuk anak kecil kan. Terus saya punya papa bilang begini, kamu terus kerja seperti ini sambil pulang sekolah gitu. Tapi saya punya papa tuh dia perhatikan saya bikin saya punya PR atau enggak. Saya punya papa tuh kalau saya mau bikin saya punya PR begitu, dia kejam sekali. Itu di saat saya lagi bikin PR begitu, itu kalau dulu kalian kenal ini yang kayak begini nih, dia punya, saya kasih tunjuk di pinggir, itu pukul-pukul itu kasur itu. Nah, di sebelah itu ada pukul-pukul kasur. Jadi kalau saya tuh salah menyebutkan perkalian atau apa begitu, itu pukul-pukul sapu itu dia hajar di saya punya ini ya, ke sini atau di saya punya pantat. Karena saya berdiri kalau lagi mau bikin perkalian. Saya punya papa tuh matematika tuh di luar otak. Pintar sekali dia kalau matematika. Kalian jangan dia itu karena dia mungkin terbiasa waktu sekolah rakyat itu mereka tidak punya buku, mereka cuma ada kayak papan tulis begitu. Jadi apa yang mereka tulis itu harus
ingat ya, jadi langsung dihapus begitu, karena zaman dulu kan tidak ada buku-buku seperti kita sekarang robek-robek buku itu. Kasihan, zaman dulu tuh tidak ada begitu. Jadi beliau tuh pintar natural begitu. Beliau itu kalian mau kasih perkalian puluhan, ratusan, ribuan, kasih campur jadi satu, pengurangan, pembagian, itu beliau cuma pikir begini. Agak sedikit lama sih, tapi habis setelah itu beliau kasih tahu itu dia punya pecahan-pecahan yang akan keluar, dia punya hasil begitu. Sekarang saya bilang, kenapa saya tidak pintar seperti itu? Saya paling bodoh matematika. Oke? Sekali-sekali tuh kita bicara lama-lama begini di kamera, karena sudah lama saya tidak banyak mengobrol tentang kehidupan saya. Setelah itu saya, karena terobsesi dengan itu, saya punya tabungan itu, saya kepengen jadi orang terkaya. Jadi masa kecil itu saya sudah punya obsesi pengen jadi orang kaya begitu. Ternyata sampai sekarang masih jadi orang miskin. Dan saya jualan plastik di pasar. Kan anak-anak kecil yang kalian sering lihat, mereka sering gantung itu plastik. Tante, oh plastik 25 rupiah begitu zaman dulu toh. Plastik besar, plastik kecil, beda-beda harga. Jadi saya jual di pasar Ternate itu, saya jual begitu. Kadang saya pulang tuh saya bawa ikan, karena itu tanta-tanta kadang saya berdiri di mereka punya samping itu, mereka belum bayar, jadi mereka suruh saya buka tuh plastik untuk mereka taruh ikan-ikan. Jadi kadang tuh darah-darah ikan itu dia terhempas di saya punya, terhempas di saya punya wajah itu langsung jadi bau ikan. Oke, dengan itu sayur-sayur itu segala macam. Jadi habis mereka sudah taruh di bawah, saya tuh kecil kan kurus sekali. Saya tuh kecil itu mungkin kalau mau bilang ini gagang ini nih, mungkin saya punya pergelangan tangan ini. Sampai mereka panggil saya sapu lidi. Karena saking kurusnya. Nah, jadi itu saya kerja itu untuk tambah saya punya itu uang tabungan itu. Kalau kita di BRI saya punya tabungan pertama. Tapi setelah itu tidak tahu kenapa saya pakai semua itu uang. Saya minta saya punya papa, kalau boleh saya mau cabut itu uang, karena setelah beranjak dewasa begitu, sudah SMP kelas 1, kelas 2 gitu, SMP kelas 1 ya, SMP kelas 1, enggak kayak SMP kelas 1, kelas 6. Pas lulus kelas 6 masuk SMP, saya sudah ada rasa malu, tidak mau kerja lagi jual-jual plastik di pasar. Dan dari situ saya punya uang sudah mulai, saya kepengen sekali kalau boleh saya mau ambil saya punya uang itu. Jadi itu saya ingat, saya punya uang, saya punya Tabanas itu, saya punya papa yang dia punya otoritas gitu. Tapi kalau saya pengen ambil, saya ambil. Jadi kadang tuh kalau saya datang di bank begitu dengan saya punya itu celengan ayam itu yang saya sudah potong begitu, jadi tinggal buka itu tanta itu kasihan, dia sabar sekali, dia tarik begini tuh, tahu tuh koin-koin. Jadi itu tante dia hitung satu persatu itu koin-koin kasih keluar, baru yang kertas-kertas. Tahu cuma 25 rupiah, sekarang sudah tidak berfungsi 25 rupiah, tapi zaman dulu berfungsi sekali. Oke, itu saja video saya di hari ini, dan sampai ketemu di video saya akan datang. Dan buat kalian semua, jaga kesehatan kalian semua. I love you all.